Joko, Roni, dan Ayu sudah mempersiapkan perjalanan mereka dengan matang. Sejak beberapa hari sebelumnya, mereka sudah berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana mereka ingin merasakan suasana berbeda saat menjalankan salat tarawih di tengah alam. Bukan di masjid kota yang ramai, tetapi di Gunung Arjuno, tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari gangguan duniawi. Mereka ingin merasakan kedamaian yang hanya bisa didapatkan di alam terbuka. Perjalanan dimulai sore itu. Joko yang mengemudikan mobil, dengan Roni duduk di sampingnya dan Ayu di kursi belakang, semua tampak antusias. Nggak sabar rasanya, ya, kata Roni, membuka percakapan. Salat tarawih di gunung, pasti beda banget. Ya, semoga sesuai harapan kita. Asal hati tetap fokus, semoga perjalanan ini membawa berkah, jawab Joko sambil mengatur setir mobil. Ayu hanya tersenyum. Semoga kita bisa merasakan kedamaian yang kita cari. Udah lama banget nggak pergi ke alam. Mereka tidak membawa banyak perbekalan, hanya beberapa perlengkapan dasar dan tentu saja, tas kecil untuk peralatan salat. Meski perjalanan ini cukup jauh dan melelahkan, mereka merasa yakin akan sesuatu yang lebih besar. Pengalaman spiritual yang jauh lebih berharga dari sekadar perjalanan fisik. Jalanan yang mereka lewati semakin menanjak, melewati kebun dan hutan, makin lama makin sepi. Tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya hutan lebat yang semakin gelap. Ayu menatap pemandangan di luar jendela, sesekali merasakan kesunyian yang semakin mencekam. Joko, kita masih di jalur yang benar, kan? Tanyanya, sedikit khawatir. Joko mengangguk tanpa menoleh. Tenang, kok. Peta ini sudah aku cek. Kalau kita terus maju, kita bakal sampai di tempat yang nyaman buat salat. Roni, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, akhirnya menatap keluar. Wah, semakin lama semakin gelap. Kita harus segera sampai, jangan sampai kelamaan di sini. Malam datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Seiring naiknya mobil mereka yang semakin jauh dari peradaban, langit yang awalnya biru berangsur menjadi gelap, diselimuti awan tebal. Tidak ada tanda-tanda akan ada hujan, tetapi hawa malam yang dingin mulai terasa menusuk kulit. Setelah beberapa jam, akhirnya mobil berhenti. Mereka sudah tiba di titik yang diinginkan. Ini dia, kata Joko sambil mengernyit, memandangi jalanan setapak yang terbentang di depan mereka. Tapi kok, kayaknya kita nggak bisa lanjut mobil di sini. Harus jalan kaki, ya? Ayu mengangguk. Gak masalah. Kita juga sudah hampir sampai, kan? Yap, ayo jalan, jawab Joko, lalu membuka pintu mobil. Mereka menurunkan perlengkapan dan memulai perjalanan dengan langkah yang lebih ringan. Suasana di hutan itu terasa semakin misterius. Suara cicada dan angin yang berhembus lewat pepohonan menjadi satu-satunya yang mereka dengar. Jalan setapak yang mereka lalui sempit dan penuh dengan akar pohon yang menjulur keluar, membuat mereka harus ekstra hati-hati. Keheningan malam semakin terasa, dan hanya cahaya dari headlamp yang mereka bawa yang menjadi penunjuk jalan. Ketiga sahabat itu semakin dalam memasuki hutan yang gelap. Saat melewati sebuah tikungan tajam, mereka terhenti. Di depan mereka, sesuatu yang tak biasa muncul. Di antara pepohonan yang lebat, ada sebuah bangunan kecil berdiri dengan kokoh, sebuah surau tua yang tidak mereka lihat sebelumnya. Joko mengerutkan dahi. Aneh. Aku nggak ingat ada bangunan ini di peta. Roni pun mengangguk, menatap heran ke arah bangunan itu. Iya, kita tadi nggak melewati jalan ini, kan? Ayu merasa ada yang janggal. Kalian lihat itu? Kok, bangunannya terlihat terlalu tua untuk ada di sini. Meski begitu, ketiganya merasa penasaran. Mereka sudah mendaki cukup jauh, dan menemukan surau di tengah hutan ini seperti sebuah tanda. Tanda apa, mereka tidak tahu. Namun, satu hal yang mereka sadari, mereka telah sampai di tempat yang seharusnya memberi mereka kedamaian. Yuk, kita masuk, ujar Joko, berusaha meyakinkan Ayu dan Roni. Ini kan tempat ibadah. Kalau memang ada yang aneh, kita bisa segera keluar. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menuju pintu surau.
Pintu itu terbuka dengan sendirinya saat mereka mendekat, memberi jalan tanpa suara. Begitu melangkah masuk, hawa dingin semakin terasa menusuk. Suasana di dalam surau sangat sepi, bahkan lebih sunyi daripada hutan di luar. Hanya ada beberapa orang yang duduk di lantai, berpakaian putih. Wajah mereka terlihat pucat, tidak ada ekspresi, hanya hening. Joko, Roni, dan Ayu saling berpandangan. Mereka merasa tidak nyaman, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. "Assalamualaikum," ucap Joko dengan suara pelan, namun tidak ada jawaban. Ayu merasakan ada yang aneh dengan semua ini. Keheningan itu tidak hanya dalam, tetapi seperti membungkus seluruh ruangan. Angin di luar surau berhenti, seolah dunia pun ikut hening. Semua terasa sangat berbeda, lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dari salah satu barisan orang yang duduk, perlahan berjalan ke arah depan surau. Pakaian pria itu tampak lebih bersih dan rapi dibandingkan yang lainnya, dan wajahnya tidak lebih pucat, hanya kosong, tanpa emosi. Dia bergerak tanpa suara, langkahnya begitu ringan, hampir tak terdengar. Joko merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya bagian dari tradisi. Lanjutkan saja, kita salat. Imam itu berhenti di depan mimbar, menatap mereka dengan tatapan kosong yang dalam. Kemudian, dia mengangkat tangan, dan suara takbir menggema di dalam surau. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan suara itu. Suara takbir itu tidak hanya datang dari mulut imam, tetapi terasa seperti datang dari segala arah, dari seluruh penjuru surau. Rasanya suara itu datang dari dalam hati mereka, masuk ke dalam tubuh dan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Joko menatap imam itu, mencoba mencari penjelasan. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara imam itu mulai terdengar semakin jauh. Tidak seperti suara manusia. Ada gema yang tak biasa. Sebuah ketidaknormalan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, mereka sudah terlanjur berada di dalamnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, selain mengikuti. Malam semakin larut, dan udara di dalam surau semakin terasa dingin. Meskipun pintu surau terbuka sedikit, angin malam yang biasanya dapat membawa kesegaran justru tidak sampai masuk ke dalam. Suasana yang awalnya damai kini berubah menjadi tegang. Joko, Roni, dan Ayu duduk dalam posisi salat, tapi ketiganya merasa ada sesuatu yang sangat berbeda di sekitar mereka. Imam yang berdiri di depan, dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun, mulai mengumandangkan takbir. Suaranya tidak hanya terdengar dari mulutnya, tetapi seolah-olah datang dari segala arah, mengalun dalam gema yang tidak biasa. Joko mencoba untuk tetap fokus pada salatnya, tetapi semakin lama ia semakin merasa tidak nyaman. Suara takbir itu terasa merasuki dirinya, membuat hatinya berdegup kencang, tak bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi. Di sampingnya, Roni tampak sama gelisahnya. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan melanjutkan gerakan salatnya. Namun, semakin lama, perasaan aneh itu semakin tak tertahankan. Kenapa rasanya suara itu datang dari dalam tubuh kita? Pikir Roni, semakin bingung. Suara itu seperti merasuk ke dalam pikirannya, seperti gema yang datang dari kedalaman. Tidak ada satupun orang di sekitarnya yang berbicara, semua tetap duduk dengan wajah kosong, tidak ada yang mengucapkan amin, tidak ada yang melanjutkan bacaan salat. Hanya ada keheningan yang mencekam. Ayu, yang sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres, mulai merasakan ketakutan yang semakin menggelayuti dirinya. Ia bisa mendengar suara desahan nafasnya sendiri yang semakin cepat, dan jantungnya berdetak keras, seolah tidak seirama dengan suara takbir yang menggetarkan itu. Ada yang aneh, ada yang sangat aneh, pikir Ayu dalam hati, mencoba untuk tidak panik. Ia menoleh ke kanan, dan tepat di sebelahnya, Roni pun tampak gelisah. Mata mereka saling bertemu, dan tanpa berkata apa-apa, keduanya tahu bahwa mereka berdua merasakan hal yang sama. Mereka berusaha untuk tetap tenang, tetapi tubuh mereka sudah memberi sinyal ketidaknyamanan. Sementara itu, Joko, yang sudah terlalu fokus pada gerakan salat,
seolah tidak mendengar apapun yang terjadi di sekitarnya. Mungkin dia terlalu terfokus pada ibadahnya, pikir Ayu. Namun, saat suara takbir itu semakin menggema, Ayu merasakan sesuatu yang lebih mencurigakan. Seolah-olah suara itu menjadi lebih kuat, berputar-putar di dalam ruangan, seperti suara yang datang dari semua penjuru. Ini tidak benar, gumam Ayu pelan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam surau, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa hadir. Dalam posisi sujud, Ayu berusaha menenangkan dirinya. Tangannya yang rapat di atas sajadah mulai berkeringat. Saat itulah, tanpa disengaja, ia melirik ke depan. Pandangannya tertuju pada imam yang sedang memimpin salat. Sesuatu yang membuatnya terkejut hampir membuatnya terpekik. Imam itu, yang semula berdiri tegak dengan wajah kosong, kini tampak seperti melayang beberapa sentimeter di atas sajadah. Kakinya tidak menyentuh tanah, tubuhnya tetap tegak seperti seseorang yang sedang mengambang di udara. Ayu terkejut, dan tubuhnya hampir kaku. Ia berusaha untuk tetap tenang, tapi rasa takut yang meluas di dalam dada membuatnya sulit bernapas. Apa ini? Ayu berusaha menenangkan dirinya, tapi ketakutan itu semakin nyata. Ia menatap imam yang sekarang seperti tidak lagi menjadi manusia. Kakinya melayang, dan matanya tetap kosong. Segera, Ayu menoleh ke Roni, lalu ke Joko. Roni terlihat sama terkejutnya. Mereka saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat tidak wajar, tetapi mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka harusnya mengingatkan yang lain untuk segera keluar, tetapi anehnya, kaki mereka terasa seperti terkunci di tempat. Mereka tidak bisa bergerak. Rasanya seolah-olah ada kekuatan lain yang membuat tubuh mereka terjebak di tempat itu. Ayu ingin sekali berteriak, tetapi suaranya tersumbat, seakan tenggorokannya terkunci rapat. Begitu banyak pertanyaan di kepalanya, begitu banyak perasaan takut yang ingin meledak, tapi semuanya terperangkap dalam diam. Suara takbir itu semakin keras, seakan mengguncang seluruh tubuhnya. Hatinya berdebar hebat, dan ia merasa dunia ini mulai bergoyang. Kemudian, saat mereka tengah sujud, Ayu dengan sangat hati-hati, mencoba untuk melihat lebih jelas ke arah imam. Apa yang dilihatnya kali ini membuat dirinya hampir kehilangan akal sehat. Di bawah tubuh imam yang melayang itu, terlihat sesuatu yang sangat aneh. Sebuah bayangan hitam yang bergerak perlahan di bawah tubuh imam. Bayangan itu tidak seperti bayangan manusia, ia berkilau seperti api yang tak tampak jelas bentuknya. Ayu merasa tubuhnya semakin kaku. Apa itu? Pikir Ayu dengan cemas. Tetapi, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah tangan yang sangat dingin tiba-tiba mencengkeram bahunya. Ayu menjerit dalam hati, namun tubuhnya seperti terikat, tak bisa bergerak. Suara berat terdengar begitu dekat di telinganya, suara yang seperti datang dari dalam bumi. Kalian sudah datang ke tempat yang salah, dan kalian tidak bisa pergi begitu saja. Ayu menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sampingnya. Hanya kesunyian yang kembali menyelimuti surau itu. Namun, ada perasaan yang sangat jelas di dalam hatinya, mereka tidak akan bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang telah menunggu mereka. Sesuatu yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Di sisi lain, Roni dan Joko masih dalam posisi sujud, seolah tidak merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Mereka terperangkap dalam salat mereka, terperangkap dalam suara takbir yang tidak berhenti menggema. Semua terasa semakin sulit untuk dipahami. Namun, satu hal yang pasti, mereka kini terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar salat tarawih yang mereka niatkan. Ayu tidak bisa menahan rasa panik yang mulai merayap di dalam dirinya. Tangan yang tadi mencengkeram bahunya sekarang hilang, namun ketakutan itu tetap tertinggal. Semua yang ada di surau terasa semakin asing. Suara takbir yang mengalun tak henti semakin menekan pikiran mereka. Seolah ada sesuatu yang mendorong mereka untuk tetap berada di tempat itu, bahkan ketika mereka tahu ini sudah sangat salah. Joko dan Roni masih dalam posisi sujud, tubuh mereka diam dan tegap seperti tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekitar mereka.
Ayu menatap mereka, merasa cemas. Kenapa mereka tidak menyadari apa yang terjadi, pikirnya. Tubuh mereka tidak bergerak sama sekali, seperti sedang terhipnotis oleh suara imam yang terus menggema. Ayu menahan napas. Ia harus keluar dari sini, harus segera melangkah pergi. Tetapi seketika itu juga, pintu surau yang tadinya sedikit terbuka kini tertutup rapat. Seperti ada tangan raksasa yang menahan pintu itu dari luar, tak memberikan celah sedikit pun. Kepalanya semakin berdenyut, nafasnya terengah-engah. Dalam kepanikan yang semakin meluas, ia mencoba menoleh ke arah surau. Di balik keremangan lampu yang menerangi surau itu, Ayu melihat sosok-sosok yang duduk diam. Wajah mereka semakin tampak pucat, dan anehnya, mereka tidak berkedip sama sekali. Pandangan mereka kosong, seperti orang yang sudah tidak lagi hidup. Tidak ada emosi, tidak ada gerakan. Seolah-olah mereka hanya boneka yang duduk diam. Roni, Joko. Ayu berteriak dalam hati, mencoba memanggil mereka, tetapi tubuhnya terasa kaku. Perasaannya begitu berat, seperti ada tangan yang menahan dadanya. Keinginan untuk berlari sangat kuat, tapi kaki Ayu tak mampu bergerak. Ia menatap imam yang masih berdiri dengan tubuh melayang itu, semakin gelap wajahnya. Tak ada ekspresi, hanya mata kosong yang menatap lurus ke depan. Apa yang sedang terjadi? Siapa dia sebenarnya? Pikir Ayu. Namun, sebelum pertanyaan itu terjawab, suara berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada jalan keluar dari sini, suara itu bergema dalam pikirannya. Ayu merinding, tubuhnya seperti diserang gelombang dingin yang tak terhitung jumlahnya. Ayu menoleh cepat, dan kali ini ia melihat sesuatu yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok-sosok yang duduk diam di sekitarnya, yang tadi tampak seperti manusia biasa, sekarang mulai bergerak. Perlahan, mereka bangkit satu persatu, tubuh mereka bergerak seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak tampak. Ayu menahan nafas. Di belakang setiap orang yang berdiri itu, tampak bayangan gelap yang bergerak mengikuti langkah mereka. Bayangan yang berkilau seperti api hitam, bergerak tanpa suara. Setiap orang yang berdiri tampak semakin pucat, semakin kosong. Dan yang lebih menakutkan lagi, bayangan hitam itu seperti mengelilingi tubuh mereka, menarik mereka lebih jauh dari kenyataan. Sekejap, Ayu merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia merasakan gejolak di dalam tubuhnya, seolah-olah tubuhnya tidak lagi miliknya. Semua terasa begitu berat, begitu tidak nyata. Kakinya mulai gemetar, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya panik. Aku harus keluar sekarang juga. Namun, pada saat yang sama, sebuah suara kembali bergema dalam pikirannya. Suara yang jauh lebih berat dari sebelumnya, suara yang datang dari dalam kegelapan itu. Kalian sudah terjebak di sini. Tidak ada yang bisa pergi. Tidak ada yang bisa keluar. Ayu menatap ketiga temannya yang masih berada dalam posisi salat, tubuh mereka seperti terikat pada lantai. Tak satu pun dari mereka yang bergerak. Semua tampak terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka seperti telah kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Hati Ayu semakin berat, pikirannya semakin buntu. Ia berusaha untuk berlari, tetapi tubuhnya seperti terjebak dalam udara yang tebal. Setiap langkah yang ia coba ambil terasa sangat berat, seperti melawan kekuatan tak terlihat yang membuatnya semakin terhimpit. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu dari sosok yang duduk diam di barisan pertama bergerak maju, mendekat ke arah Ayu. Perlahan, sosok itu mendekat dengan langkah yang terhitung, tapi begitu berat dan gemetar. Wajahnya masih pucat, dan kulitnya terlihat semakin kering dan retak, seperti tubuh yang tidak lagi hidup. Ayu terkejut ketika sosok itu membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. Suara itu serak, seperti suara seseorang yang sudah lama mati dan terperangkap dalam tubuhnya. Kamu sudah tahu, bukan? Kalian tidak akan keluar dari sini, kata sosok itu dengan suara berat yang menggema di seluruh surau. Kalian sudah datang ke tempat yang salah.
dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari kami. Ayu mundur 1 langkah, 2 langkah. Punggungnya menyentuh dinding surau. Keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuhnya. Wajah sosok itu semakin dekat, dan bau busuk yang menyengat mulai tercium di udara. Ayu hampir tidak bisa bernapas. Matanya membelalak, dan ia merasa seakan-akan tubuhnya akan runtuh begitu saja. Sosok itu berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan mata yang kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. "Kamu ingin pergi, kan?" Suara itu terdengar begitu jelas di telinga Ayu, seolah suara itu datang langsung dari dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa pergi. Semua yang datang ke sini, akan menjadi bagian dari kami. Ayu merasa dunia di sekelilingnya semakin menghilang. Ia mulai merasa pusing, dan suara itu semakin mengganggu pikirannya. "Apa yang harus aku lakukan?" pikir Ayu panik, berusaha untuk berpikir jernih. Namun, perasaan terperangkap itu semakin kuat. Tiba-tiba, tanpa bisa dijelaskan, Ayu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi lain yang masuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang sangat kuat, yang seolah-olah menariknya lebih dalam ke dalam surau. Suara berat itu semakin mendekat, dan tubuh Ayu mulai terasa seperti terbungkus dalam kegelapan yang semakin tebal. Sosok itu terus menatap Ayu, dan Ayu merasa ada sesuatu yang sangat tidak manusiawi dalam tatapan itu. "Kamu sudah terjebak," suara itu kembali bergema. "Sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari dunia kami." Ayu terkejut ketika merasakan sesuatu yang sangat dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Tanpa sadar, ia terjatuh, tubuhnya tidak bisa lagi menahan beban ketakutan yang terus menekan. Matahari di luar tampak hilang di balik awan hitam yang semakin mendekat. Angin yang semula sejuk di puncak gunung kini berubah menjadi udara berat yang penuh dengan kengerian. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi kakinya terasa seperti tidak lagi miliknya. Setiap kali ia mencoba untuk bergerak, tubuhnya justru semakin terikat pada tempat itu. Seperti ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan surau ini, menahannya agar tetap terjebak. Roni dan Joko masih dalam posisi yang sama. Kedua sahabatnya itu masih tak bergerak, seolah tak mendengar apa yang terjadi. Ayu berusaha berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Suara berat yang mengekang pikirannya makin menebal, seperti dinding yang semakin mendekat. Ia mencoba untuk melangkah, namun kaki dan tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Semuanya terasa sangat berat, sangat tidak nyata. Seolah-olah ia sedang berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tangan yang tadi mencengkeram bahunya tiba-tiba hilang, tetapi ketakutan yang menyertainya tetap membekas. Ayu masih merasa ada sesuatu yang mengintai, ada sesuatu yang siap untuk menyerangnya. Rasanya, jika ia menoleh ke belakang, sesuatu yang lebih mengerikan lagi akan muncul dari kegelapan itu. Suara imam yang melayang, yang kini semakin menyatu dengan kegelapan surau, membuatnya merasa seolah-olah waktu berhenti. Semua hal yang ada di sekitar mereka menjadi tidak nyata, seperti berada dalam dimensi lain yang penuh dengan kengerian. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayu berbisik pada dirinya sendiri. Rasa takutnya semakin besar. Dia merasa, seperti ada sesuatu yang mulai masuk ke dalam pikirannya, merasuki setiap inci kesadarannya. Suara takbir yang bergema terus-menerus menambah ketegangan di dada Ayu. Ia merasa suara itu terus mendorongnya ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Ayu mencoba sekali lagi untuk melangkah maju, namun kakinya terasa terlalu berat. Matanya terfokus pada ketiga temannya, yang masih seperti patung, tidak bergerak. Di luar sana, udara malam semakin menyesakkan, seperti ada kekuatan besar yang menahan semuanya agar tetap diam. Surau ini, yang sebelumnya tampak begitu damai, kini berubah menjadi penjara yang tak terlihat. Dia memandang ke depan, ke sosok-sosok yang kini mulai berdiri satu persatu, seperti pasukan yang siap menyerbu. Wajah mereka kosong, matanya terbelalak tanpa ekspresi, dan tubuh mereka bergerak dengan gerakan yang tidak alami. Setiap langkah mereka mengikuti pola yang sama, seolah-olah mereka bukan lagi manusia. Ayu merinding, ketakutannya semakin dalam.
Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan dari apa yang bisa ia bayangkan. Sosok pertama yang bergerak mendekatkan dirinya pada Ayu adalah yang paling menakutkan. Tidak hanya tubuhnya yang pucat, tetapi kulitnya juga tampak rapuh, pecah-pecah seperti kaca yang retak. Tidak ada lagi manusia dalam diri mereka, hanya bayangan kosong yang bergerak tanpa jiwa. Ayu terbatuk, berusaha untuk berteriak, tetapi suara itu tersumbat oleh rasa takut yang begitu dalam. "Jangan lari," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara itu datang dari dalam tubuhnya, bergema dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. "Kalian sudah datang ke tempat yang salah. Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Ayu terdiam, tubuhnya kaku. Kata-kata itu tidak hanya mengisi pikirannya, tetapi juga seolah-olah menguasai tubuhnya. Hatinya mulai berdetak kencang, dan nafasnya menjadi semakin sesak. Ia mencoba untuk berpikir jernih, tetapi semuanya terasa seperti kabut yang tebal, membingungkan, dan membatasi pandangannya. Dengan tubuh yang hampir lumpuh karena ketakutan, Ayu kembali menoleh ke arah kedua sahabatnya. Joko dan Roni masih terdiam. Mereka terlihat seperti tidak mendengar apapun. Mata mereka tampak kosong, seolah-olah mereka tidak lagi berada di sana. Mereka seolah terperangkap dalam dimensi yang berbeda, yang tidak bisa dijangkau lagi oleh pikiran Ayu. Apa yang sedang terjadi pada mereka? Mengapa mereka tidak bisa melihat kenyataan yang jelas di hadapan mata mereka? "Joko, Roni!" Ayu berteriak dalam hati, tetapi tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang semakin menjerat. Setiap kali ia mencoba untuk mendekat pada mereka, langkahnya semakin berat dan lambat. Suara gemerincing kecil terdengar dari lantai, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ayu merasa dunia ini semakin bergoyang, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Pandangannya mulai kabur. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam laut yang gelap. Wajah-wajah kosong yang mengelilinginya semakin mendekat, dan Ayu hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya. Suasana semakin mencekam, dan setiap detik terasa seperti berjam-jam. Tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri, tidak ada tempat yang aman. Hampir tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba, suara gemuruh dari dalam surau itu mengisi seluruh ruang. Suara itu semakin besar, semakin menyatu dengan kegelapan yang melingkupi mereka. Ayu terperangkap dalam kegelapan itu, tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Suara-suara aneh semakin memenuhi kepalanya, mengisi setiap sudut pikirannya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Di saat yang sama, pandangan Ayu menjadi gelap. Sosok imam yang melayang di depan mulai memudar, suaranya semakin kabur. Satu-satunya yang Ayu rasakan adalah kegelapan yang terus merenggutnya. Ia tidak tahu lagi apa yang terjadi, dan apakah ia akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Sekali lagi, suara itu bergema di pikirannya. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Ayu terjatuh, dan semuanya menjadi sunyi. Ketika Ayu membuka matanya, ia tidak tahu berapa lama ia sudah terjatuh. Semua terasa kabur dan mencekam. Kepalanya terasa pening, dan tubuhnya sakit, seolah-olah ia baru saja terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Waktu seolah melambat, dan segala yang ada di sekitarnya tampak samar, terbalut dalam kegelapan yang tebal. Ayu mencoba menggerakkan tubuhnya, namun seluruh sendinya terasa kaku. Ia merasakan tanah yang keras di bawahnya, dan suasana sekitar begitu sunyi, sepi, dan menekan. Hanya ada hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Perlahan-lahan, ia duduk dan meraba sekelilingnya, mencoba mengingat kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Namun, pikirannya terasa berat, seperti dipenuhi oleh kabut yang tak bisa dijernihkan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Ayu, suaranya serak. Tidak ada jawaban selain keheningan yang semakin dalam. Ia memaksakan diri untuk berdiri, tubuhnya masih terasa lemah, dan langkah pertama yang ia ambil begitu goyah. Namun, saat ia berdiri sepenuhnya, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah-olah sedang berada di tempat yang tidak semestinya, di antara dua dunia yang berbeda. Ada sesuatu yang mengawasi,
sesuatu yang tak kasat mata, tetapi terasa begitu nyata. Ketika pandangannya mulai kembali jelas, Ayu menatap sekelilingnya. Ia berada di dalam ruangan yang gelap, tidak ada satupun cahaya yang masuk. Bahkan langit di luar surau pun tampak tertutup kabut tebal. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari teman-temannya, tetapi mereka tidak ada. Hanya ada ruang kosong yang menghimpitnya, mengurungnya. Ayu menelan ludah, dan hatinya mulai berdebar. Joko? Roni? Suara Ayu teredam dalam kehampaan. Tidak ada jawaban. Hanya desiran angin yang terdengar samar-samar dari luar. Angin yang seakan-akan membawa sesuatu yang asing, sebuah bisikan yang tidak bisa Ayu pahami. Ia melangkah pelan, mencoba untuk menemukan pintu atau jalan keluar. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Di tengah kesunyian itu, Ayu merasa seperti ada yang mengikutinya, sesuatu yang ada di belakangnya, mengintai setiap gerakannya. Sekilas, Ayu melihat sesuatu yang bergerak di antara bayangan yang ada. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah kegelapan. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, ketakutan itu terus menyusup, semakin mendalam. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa dirinya lebih jauh ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Suasana semakin menekan, udara semakin berat. Ayu merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya, mengendap di balik bayangan yang semakin pekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan, pelan tapi pasti. Ayu tertegun. Ia berhenti dan mendengarkan. Suara itu semakin dekat. Langkah kaki itu jelas datang menuju arahnya, dan tanpa disadari, Ayu menarik napas panjang, tubuhnya tergetar. Langkah-langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Ada siapa di sana? Ayu berteriak, suaranya nyaris tidak keluar. Tetapi suara yang terdengar bukanlah suara orang yang ia kenal. Suara itu berat, serak, seperti suara yang keluar dari tubuh yang sudah lama mati. Sudah terlambat untuk pergi, suara itu bergema, menembus telinga Ayu. Kami tidak membiarkan siapapun pergi. Ayu menoleh cepat, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu dengan jelas. Itu adalah sosok yang pernah dilihatnya di surau, sosok dengan tubuh kering dan pucat, kulitnya retak-retak, dan matanya kosong tanpa jiwa. Sosok itu melayang beberapa inci di atas tanah, dengan tubuh yang nyaris tidak memiliki bentuk manusia lagi. Ayu terbelalak, tubuhnya terasa lemas, dan ia hampir jatuh lagi. Suara langkah itu semakin jelas. Tidak hanya satu, tetapi lebih banyak lagi. Sosok-sosok lain mulai muncul dari kegelapan, mendekat dengan gerakan yang sangat lambat, namun pasti. Mereka datang dari segala arah, keluar dari bayangan yang tak pernah ada ujungnya. Apa yang kalian inginkan? Ayu berteriak, hampir tak mampu mengendalikan rasa takut yang membuncah dalam dadanya. Kenapa kalian mengurung kami di sini? Namun, tidak ada jawaban selain tatapan kosong dari mata-mata yang tidak hidup itu. Suasana semakin mencekam, semakin menekan, hingga Ayu merasa hampir tidak bisa bernapas. Kegelapan itu semakin padat, seakan menyelimuti seluruh ruangan, menghapus setiap jejak cahaya yang pernah ada. Sosok pertama yang mendekat, yang memiliki wajah yang paling mengerikan, membuka mulutnya perlahan. Kami tidak menginginkan apa-apa, suara itu terdengar begitu dalam, seperti datang dari kedalaman bumi. Kami hanya menunggu. Menunggu kalian untuk bergabung dengan kami. Kata-kata itu semakin menghantui Ayu. Dalam sekejap, tubuhnya seperti terikat dalam ruang sempit yang tidak bisa ia lari. Setiap usaha untuk berlari terasa sia-sia. Sosok-sosok itu semakin mendekat, semakin mengurungnya, semakin menghilangkan segala ruang untuk berharap. Apa yang kalian lakukan pada teman-temanku? Ayu berteriak dengan putus asa. Ia ingin sekali berlari, tetapi tubuhnya tak bergerak. Seperti ada kekuatan tak tampak yang menahan setiap gerakan. Kenapa kalian seperti ini? Apa yang terjadi pada surau itu? Sosok itu tidak segera menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu tertawa rendah. Kalian tidak akan mengerti.
Kami sudah lama menunggu, dan kini kalian sudah menjadi bagian dari kami. Sosok itu melayang lebih dekat, wajahnya semakin jelas. Tidak ada kemanusiaan di dalamnya. Hanya ada kegelapan yang menunggu untuk menyatu. Tanpa bisa ditahan, Ayu merasa tubuhnya mulai terasa kaku, seakan-akan ia akan menjadi bagian dari mereka. Sebuah rasa dingin yang menusuk tulang semakin menyelimuti dirinya. Ayu ingin berteriak, tetapi suara itu tidak keluar. Ia hanya bisa merasakan kegelapan yang semakin mendalam, menyelimutinya. Dunia yang ia kenal, tempat yang ia cari untuk mencari kedamaian, kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan berakhir. Ia hanya bisa menatap kosong, tubuhnya tidak lagi miliknya. Semua yang ia kenal, semuanya hilang. Kini, Ayu telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih jahat dari yang bisa ia bayangkan. Ayu terdiam, tubuhnya terasa lumpuh, tak bisa bergerak. Seakan seluruh kekuatan dalam dirinya menghilang begitu saja. Setiap langkah yang ia coba ambil terasa begitu berat, seolah ada beban tak tampak yang menahan tubuhnya di tempat itu. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, semakin membuatnya terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenali. Di sekitar surau itu, sosok-sosok gelap itu terus bergerak perlahan, menghampiri Ayu dengan gerakan yang lambat namun pasti. Seperti para hantu yang sudah lama terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati. Wajah mereka kosong, tidak ada emosi, hanya ada kehampaan yang menakutkan. Mereka tidak bicara, hanya bergerak, seolah-olah mengikuti alur takdir yang telah ditentukan. Ayu merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tidak ada satu suara pun yang keluar. Kepalanya terasa berdenyut-denyut, dan di setiap sudut surau itu, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, yang selalu ada di balik bayangan-bayangan yang bergerak itu. Suasana yang tadinya terasa penuh harapan kini berubah menjadi penjara yang gelap, mencekam. Apa yang kalian inginkan dari kami? Ayu berbisik. Suara itu hampir tidak terdengar di antara deru angin yang tiba-tiba berhembus lebih kencang. Suara itu terdengar sangat lemah, seperti melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Apa yang kalian ingin kami lakukan? Namun, sosok-sosok itu tetap tidak menjawab. Mereka hanya diam, semakin mendekat, semakin menyelimuti ruang dengan keheningan yang sangat berat. Ayu merasa dirinya semakin terkubur di dalam kegelapan itu. Setiap detik yang berlalu seolah semakin menjauhkan dirinya dari kenyataan, seperti berada di ujung jurang yang tak terlihat. Saat itu, suara gemericik tanah terdengar dari bawah. Ayu melihat tanah di bawahnya sedikit bergerak, seperti ada sesuatu yang sedang merayap. Dia merasa sesuatu yang aneh meresap ke dalam dirinya, merayap dari dalam tubuhnya, menguasai setiap sel. Kepalanya pusing, tubuhnya seakan terhisap ke dalam tanah yang keras. Kemudian, tiba-tiba, dari tengah kegelapan, sosok imam yang sudah lama dilupakan itu muncul kembali. Tetapi, kali ini, sosoknya berbeda. Tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Ia melayang di udara, tubuhnya tidak lagi memiliki bentuk yang jelas. Hanya ada bayangan hitam yang gelap, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Ayu merasakan perasaan takut yang lebih dalam, seolah-olah ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dipahami dengan akal sehat. Imam itu membuka mulutnya, tetapi suaranya tidak datang dari tubuhnya. Suaranya datang dari seluruh ruangan, menggema di setiap sudut surau yang gelap itu. Kalian sudah terperangkap, suara itu terdengar berat dan dalam, seolah mengandung 1000 tahun kesedihan dan kegelapan. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa keluar. Ayu merasa tenggelam dalam kata-kata itu. Tubuhnya semakin lemah, semakin tidak bisa melawan. Kata-kata itu seakan masuk ke dalam pikirannya, memenuhi ruang kosong di dalam kepala, menyebar ke seluruh tubuh. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari jeratan itu. Semua usaha untuk bangkit terasa sia-sia. Namun, di tengah keputusasaannya, Ayu melihat satu hal yang berbeda. Joko dan Roni, dua orang yang ia percayai, kini tampak berbeda. Mata mereka kosong,
tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Mereka tidak lagi bisa dikenali, seperti dua jiwa yang sudah hilang, yang tersesat di antara dunia nyata dan dunia yang tak tampak. Mereka berdiri, tak bergerak, hanya ada kegelapan yang menyelimuti tubuh mereka. Ayu memandang mereka dengan hati yang hancur. Mereka sudah bukan teman-temannya lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari kegelapan itu. Ia merasakan sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sakit, kehilangan, dan ketakutan yang menyatu menjadi satu kesatuan. Ia ingin menolong mereka, tetapi semakin ia mencoba mendekati, semakin besar jarak antara mereka. Semakin ia berusaha berlari, semakin jauh mereka menjam. Imam itu kembali mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, Ayu merasa tubuhnya terangkat. Ia merasa seolah-olah dihisap oleh kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tanah di bawahnya mulai terbelah, dan Ayu terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ayu berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Semua yang ada di sekelilingnya menjadi semakin kabur. Ia tidak tahu apakah ia masih berada di dunia yang sama atau sudah terjebak dalam dunia yang berbeda, dunia yang tak lagi memiliki aturan. Ia merasa semakin tenggelam, semakin jauh dari kenyataan. Di dalam kegelapan yang tak berujung itu, Ayu mulai merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia mencoba untuk berpikir, mencoba untuk mencari cara keluar, tetapi pikirannya seperti terkunci. Tubuhnya semakin berat, semakin tidak bisa digerakkan. Rasanya, ia sudah berada di tempat yang tidak pernah ia duga, tempat yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Imam itu mendekat, dan Ayu merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Wajah imam itu, yang semakin kabur, terlihat seperti senyum penuh penderitaan. Tidak ada yang bisa pergi, bisik suara itu. Kalian sudah ada di sini selamanya. Ayu terdiam, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua perasaan itu bercampur aduk, ketakutan, keputusasaan, dan kehilangan. Tanpa sadar, matanya terpejam, tubuhnya terjatuh, dan ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang tiada akhir. Tak ada lagi jalan keluar. Ayu terjaga. Namun, kali ini, semuanya terasa berbeda. Tubuhnya terbaring di atas permukaan yang dingin, keras, dan tidak dikenal. Ia membuka mata perlahan, dan yang pertama ia lihat adalah langit yang gelap, dipenuhi awan hitam pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang menutupi seluruh dunia, seolah-olah langit itu adalah tutup dari sebuah peti mati yang sangat besar. Ayu merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya terasa terbenam dalam tanah yang lembek, seperti ada sesuatu yang menahan setiap langkahnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ada rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Setiap otot terasa kaku dan berat, seperti baru saja dihantam sesuatu yang sangat keras. Apa yang terjadi? Ayu berbisik, suaranya serak dan penuh kebingungan. Ia teringat akan surau, imam yang tidak manusiawi, dan sosok-sosok yang mengelilinginya. Namun, semua itu kini terasa begitu jauh, seperti mimpi yang kabur. Ia mencoba untuk berdiri, namun kesulitan. Ada rasa pusing yang sangat hebat, seperti kepalanya penuh dengan suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Perlahan, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Setiap detik terasa semakin berat, seperti ada waktu yang berjalan lebih lambat dari biasanya. Ayu memaksakan diri untuk bangkit. Dengan tangan yang gemetar, ia menggapai tanah, berusaha mengangkat tubuhnya. Dalam kebingungannya, ia mencari sesuatu yang familiar, sesuatu yang bisa memberikan petunjuk tentang di mana ia berada. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya ada kegelapan yang begitu pekat dan suasana yang mencekam. Semakin lama, Ayu merasa semakin terasing. Dunia yang ia kenal tiba-tiba menjadi asing baginya. Ayu menoleh ke sekitar. Tak jauh darinya, ia melihat sebuah bentuk yang familiar. Sebuah sosok yang memantulkan sedikit cahaya dari mata yang kosong. Ayu terkejut. Itu adalah Joko dan Roni, teman-temannya yang hilang. Mereka berdiri dengan tubuh yang kaku, seperti patung yang tak bisa bergerak, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar pada wajah mereka.
Wajah mereka pucat, bahkan lebih pucat daripada sebelumnya. Mata mereka terpejam, dan bibir mereka tidak bergerak, seolah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Ayu merasakan sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya ingin berlari menuju mereka, namun ia tahu, semakin ia mencoba mendekat, semakin besar rasa takut yang menyelimutinya. Sebuah perasaan bahwa mereka bukan lagi teman yang ia kenal, mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Joko, Roni, Ayu memanggil mereka dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, tidak ada jawaban. Mereka hanya berdiri diam, tak bergeming. Ayu berusaha untuk mendekat, namun langkahnya terhenti. Sebuah suara berat terdengar di belakangnya, begitu dalam dan mengerikan. "Jangan dekati mereka," suara itu berbisik, membuat tubuh Ayu terlonjak kaget. "Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Seperti kalian." Ayu menoleh dengan cepat, mencari sumber suara itu. Sosok imam yang melayang perlahan muncul dari kegelapan. Kali ini, ia lebih nyata, lebih besar, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tubuhnya hampir tidak terlihat, hanya bayangan hitam yang menyelimuti sekelilingnya. Suara imam itu terdengar lebih berat, lebih dalam, seolah-olah berasal dari jauh di bawah tanah. "Siapa kalian?" Ayu bertanya dengan suara yang bergetar, berusaha untuk tetap tegar meski tubuhnya lemah. Imam itu tersenyum, tapi senyumnya tidak mengandung kebaikan. Senyum itu penuh dengan penderitaan yang dalam, yang tidak bisa dijelaskan. "Kami adalah mereka yang menunggu. Kami adalah bagian dari tempat ini. Dan sekarang, kalian juga sudah menjadi bagian dari kami." Ayu merasakan tubuhnya semakin terasa lemah. Semakin lama ia berada di sana, semakin sulit untuk bernapas. Ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan-lahan terhisap, seakan-akan ia menjadi bagian dari kegelapan itu. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal. Tetapi, di tengah perasaan itu, ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Ayu tidak bisa menyerah. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, ia akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Tidak ada jalan lain selain melawan, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Dengan susah payah, Ayu menatap ke sekelilingnya, mencari sesuatu yang bisa membantunya keluar dari tempat ini. Namun, semuanya hanya gelap. Tidak ada apapun di sekitarnya selain bayangan dan kegelapan yang mencekam. "Aku harus keluar dari sini," gumam Ayu pada dirinya sendiri, lebih kepada untuk memberi kekuatan pada dirinya. "Aku tidak akan menyerah." Ia menoleh lagi ke arah Joko dan Roni. Mereka tetap berdiri diam, tak bergerak, seperti tidak menyadari kedatangannya. "Joko, Roni," Ayu mencoba lagi, lebih keras kali ini. "Bangun, ini bukan kalian." Tapi tidak ada jawaban. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, mengikat mereka dalam dunia yang tak bisa dijangkau. Ayu merasakan ada sesuatu yang menekannya, mencoba untuk mengikat pikirannya, mengaburkan pandangannya. Namun, ia menolak. Tidak, ia tidak bisa menyerah. Dengan tangan yang gemetar, Ayu memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha untuk tidak membiarkan kegelapan itu masuk ke dalam pikirannya. Semakin dalam ia terjebak, semakin kuat dorongan untuk bertahan. "Aku akan menemukan jalan keluar," katanya dalam hati. "Aku pasti bisa keluar." Langkah demi langkah, meskipun tubuhnya terasa semakin lelah, Ayu terus berjalan. Ia tahu bahwa untuk keluar dari kegelapan ini, ia harus menemukan cahaya, sesuatu yang bisa menuntunnya keluar. Dengan setiap langkah, ia merasa semakin dekat, semakin yakin bahwa ada harapan. Mungkin harapan itu hanya ada dalam pikirannya, namun itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki sekarang. Keputusasaan mulai berganti dengan keyakinan. Ayu tidak tahu apakah ia akan berhasil, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Langkah Ayu semakin mantap. Kegelapan yang menyelimuti dirinya terasa semakin tipis, meskipun masih ada rasa berat yang mengikat tubuhnya. Setiap detik yang berlalu,
Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang menunggunya di ujung kegelapan ini. Namun, ia tak bisa berpaling. Ia harus terus maju, meskipun rasa takut terus mengintai di setiap sudut pikirannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar muncul di kejauhan. Cahaya itu begitu lemah, tetapi cukup untuk membuat Ayu menaruh harapan. Hati Ayu berdegup kencang, ada yang mendorongnya untuk cepat-cepat menuju cahaya itu, meskipun ia tahu setiap langkahnya semakin membuatnya terperangkap dalam dunia yang tak dikenalnya. Tanpa pikir panjang, Ayu berjalan menuju cahaya itu. Setiap langkahnya semakin cepat, semakin yakin. Semakin dekat ia dengan cahaya itu, semakin jelas pula yang ia lihat. Di depan sana, di tengah kegelapan yang menyelimutinya, ada sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu hitam. Pintu itu tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari segala sesuatu yang pernah Ayu lihat. Pintu itu dikelilingi oleh ukiran-ukiran aneh, yang seolah menceritakan kisah-kisah yang sudah terlupakan. Ayu terhenti beberapa langkah dari pintu itu. Ia merasa ada yang menghalanginya. Ada semacam kekuatan yang mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan yang sebelumnya menelannya. Namun, dengan satu tekad yang kuat, Ayu melangkah maju, mendekati pintu itu. Ia meraih pegangan pintu dengan tangan yang sedikit gemetar, dan menariknya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderak keras, membuat Ayu terlonjak kaget. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan besar yang penuh dengan asap tipis. Suasana di dalam ruangan itu terasa panas, tidak seperti tempat yang baru saja Ayu lewati. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah meja panjang yang terletak di tengah ruangan. Meja itu dipenuhi dengan benda-benda yang tidak dapat dijelaskan. Ada boneka-boneka kecil dengan mata yang tampak hidup, potongan-potongan kayu hitam, dan ukiran-ukiran yang menyeramkan. Di ujung meja itu, berdiri sebuah sosok. Imam. Tapi bukan imam yang Ayu kenal sebelumnya. Sosok itu tampak lebih besar, lebih mengerikan. Wajahnya terbalut dengan lapisan hitam pekat, seakan menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Sosok itu berdiri dengan tangan terangkat, seolah memberi tanda pada Ayu untuk mendekat. "Selamat datang," suara imam itu terdengar lebih dalam, lebih kuat, dan lebih penuh dengan keangkuhan. "Kamu akhirnya datang, Ayu." Ayu merinding mendengar namanya dipanggil. Ia merasa tubuhnya terperangkap oleh suara itu, suara yang seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ayu, suaranya bergetar, tetapi ia berusaha mengendalikannya. "Apa yang kamu inginkan dari kami? Dari kami semua?" Imam itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Ayu dengan tatapan yang penuh misteri. "Kami adalah bagian dari tempat ini," jawabnya akhirnya. "Kami adalah mereka yang terlupakan, mereka yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Dan kalian, Ayu, adalah bagian dari kami sekarang." Ayu merasa hatinya berdetak semakin cepat. Apa yang dimaksud oleh imam itu? Kenapa ia dan teman-temannya bisa terjebak di tempat yang tidak bisa mereka jelaskan ini? Apakah ada jalan keluar dari semua ini? "Joko? Roni?" Ayu mencoba memanggil, namun suaranya kembali tercekat. Mereka tetap tidak bergerak. Mereka sudah bukan lagi teman yang ia kenal. Mereka adalah bagian dari tempat ini, bagian dari dunia yang telah lama terlupakan. Imam itu perlahan mendekat, setiap langkahnya terasa seperti mengundang kegelapan lebih dalam. "Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Seperti yang kau lihat, seperti yang akan kamu alami." Sosok imam itu semakin dekat, dan Ayu bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat, menyelimuti dirinya. "Kalian datang ke tempat yang salah. Tidak ada jalan keluar dari sini. Begitu kalian melangkah lebih dalam, kalian akan terjebak selamanya." "Aku tidak percaya," kata Ayu dengan tegas. Ia menatap imam itu dengan mata yang penuh keyakinan, meskipun hatinya bergetar. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku akan keluar dari sini." Imam itu tersenyum, senyum yang mengerikan. "Kamu mungkin bisa mencoba melawan, Ayu.
Tetapi kamu tidak akan pernah bisa menang. Dunia ini sudah memanggil kalian. Dunia ini adalah milik kami, dan kalian hanya bisa menyerah. Ayu menggigit bibirnya, mencoba untuk tidak terpengaruh. Ia tahu, semakin ia terperangkap dalam kata-kata itu, semakin besar kemungkinan ia kehilangan kendali atas dirinya. Ia harus melawan, harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Ayu teringat sesuatu. Sebuah kenangan kecil tentang doa yang pernah diajarkan oleh neneknya, sebuah doa untuk perlindungan dari segala kegelapan. Meskipun ia sudah lama melupakan doa itu, sekarang, di saat-saat seperti ini, Ayu merasakan bahwa doa itu mungkin satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Dengan tangan yang gemetar, Ayu mulai mengucapkan doa itu perlahan, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa memberi kekuatan baru pada tubuhnya yang lelah. Seiring dengan itu, cahaya kecil mulai muncul di sekelilingnya. Cahaya itu semakin kuat, semakin terang, dan Ayu merasakan ada sesuatu yang berubah. Sebuah energi yang tidak terlihat seolah melindunginya. Imam itu terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi serius. "Kamu berani melawan kami?" Suaranya terdengar seperti mendengus marah. "Kamu akan tahu harga dari perlawanan itu." Namun, Ayu tidak gentar. Cahaya itu semakin terang, dan Ayu merasakan dirinya semakin kuat. Ia tahu, doa itu bukan hanya sekadar kata-kata, itu adalah kekuatan yang menghubungkannya dengan dunia lain, dunia yang lebih kuat dari segala kegelapan yang mencoba menguasai dirinya. Dengan satu dorongan terakhir, Ayu menatap imam itu dengan penuh keberanian. "Aku akan keluar dari sini," ucapnya. "Dan aku akan membawa teman-temanku keluar bersamaku." Imam itu hanya menatap dengan tatapan kosong, tanpa kata-kata lagi. Namun, Ayu bisa merasakan bahwa kekuatan itu, yang datang dari dalam dirinya, mulai mengalahkan kegelapan yang mengelilinginya. Dan perlahan, surau itu mulai memudar, meninggalkan kegelapan yang mulai tercerai-berai. Ayu terkejut. Ketika cahaya itu semakin terang, ruangan yang semula gelap gulita mulai terbuka sedikit demi sedikit. Semuanya terasa bergerak lambat, seperti waktu yang diperlambat. Ia merasakan udara sejuk menyelimuti tubuhnya, memberi ketenangan setelah perasaan terperangkap yang menguasainya begitu lama. Namun, bukan berarti semuanya telah selesai. Langkah demi langkah, Ayu melangkah maju menuju cahaya itu. Hatinya berdegup kencang, berusaha memahami apa yang terjadi, dan mengapa semua ini bisa terjadi pada mereka. Di sekelilingnya, bayangan kegelapan tampak semakin pudar, seperti seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka keluar. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. Lembut dan penuh ancaman. Ayu hampir tidak mendengarnya pada awalnya, tetapi suara itu semakin jelas, semakin menggetarkan. "Kalian tidak akan bisa keluar begitu saja," suara itu terdengar semakin jelas, penuh dengan kebencian yang dalam. Ayu menoleh ke belakang, tetapi yang ia lihat hanya bayangan. Sosok imam yang menakutkan itu hilang, seolah tidak pernah ada. Siapa itu?" tanya Ayu, tidak tahu lagi apa yang harus ia percayai. Kemana mereka harus pergi? Bagaimana bisa mereka keluar dari tempat yang sepertinya tidak punya ujung? Tiba-tiba, sesuatu yang lain muncul di depan Ayu. Sebuah portal besar yang tampaknya terbuka dengan sendirinya, dikelilingi cahaya putih yang bersinar lembut. Portal itu mengundang Ayu untuk masuk, namun ada rasa ragu yang menghentikannya. Apakah ini jalan keluar? Atau justru jebakan lain yang lebih buruk dari sebelumnya? Ayu berhenti, menatap portal itu dalam diam. Ia merasa ada kekuatan yang memanggilnya, seolah menyuruhnya untuk melangkah maju, tetapi keraguan yang dalam membuatnya terhenti. Begitu banyak yang terjadi sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di gunung ini. Terlalu banyak hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Jika ia mengambil langkah salah, apakah itu akan mengarah pada kehancuran? Sebelum Ayu bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar suara keras dari belakang. Suara itu berasal dari teman-temannya, Joko dan Roni. Mereka muncul di balik bayangan,
Tubuh mereka masih tampak kaku dan tidak bergerak. Wajah mereka tetap pucat, tidak ada kehidupan di sana. Ayu merasa hatinya teriris. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka tidak bergerak? Tidak ada jawaban dari mereka, hanya diam yang menggema. Apakah mereka sudah kehilangan kesadaran? Ataukah mereka sudah benar-benar terperangkap dalam dunia ini, dunia yang aneh dan menakutkan ini? Tanpa berpikir panjang, Ayu melangkah menuju Joko dan Roni. Namun, ketika ia mendekat, sosok-sosok itu mulai bergerak. Perlahan, tubuh mereka terangkat dari tanah, sama seperti imam yang melayang sebelumnya. Mereka tidak berjalan, mereka melayang, seperti arwah yang terperangkap di antara dunia yang tidak diketahui. Ayu, suara Joko terdengar lirih, tapi penuh dengan kesedihan. Kami sudah tidak bisa kembali. Ayu membeku. Kata-kata itu seperti sengatan listrik yang menghantam tubuhnya. Apa maksudmu, Joko? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Jangan bilang, kalian sudah menjadi bagian dari mereka. Joko tersenyum, tapi senyum itu penuh dengan kepedihan. Kami sudah terperangkap di sini, Ayu. Tidak ada jalan kembali. Kamu harus pergi, sebelum semuanya terlambat. Ayu merasa dunia di sekelilingnya semakin gelap. Wajah Joko dan Roni yang semula familiar, kini terasa semakin asing. Sesuatu yang tidak manusiawi mulai muncul di mata mereka. Ada kebekuan yang menguasai seluruh tubuh mereka. Mereka sudah bukan lagi teman yang ia kenal. Joko, Roni, Ayu berteriak, mencoba menggapai mereka, tetapi tangan mereka yang terangkat justru semakin menjal. Setiap detik, mereka semakin menjal. Seakan-akan mereka terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ayu ingin berlari, ingin menyelamatkan mereka. Tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Bayangan hitam mulai menyelimuti dirinya, meresap ke dalam jiwanya. Semakin lama, kegelapan itu semakin kuat, semakin mendalam. Ayu merasa seperti ada tangan yang menariknya kembali ke tempat yang gelap dan tak diketahui. Sesuatu yang ingin menahan langkahnya, membuatnya tetap berada di sini. Tapi, di tengah kegelapan itu, Ayu menyadari sesuatu. Ia sadar bahwa jika ia terjebak di sini, ia juga akan menjadi seperti Joko dan Roni, terperangkap, kehilangan identitasnya, menjadi bagian dari kegelapan yang mengerikan ini. Sambil menggigit bibir, Ayu berusaha melawan perasaan itu. Ia tidak bisa menyerah. Ia harus keluar. Ia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, Ayu memutuskan untuk bertahan. Ia harus keluar, meskipun harus melawan segala ketakutan yang menguasai dirinya. Dengan segenap tenaga, Ayu berlari menuju portal yang masih terbuka di depannya. Langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang semakin berat menahan tubuhnya. Tetapi ia terus berlari melawan kegelapan, melawan ketakutan yang semakin kuat. Ketika ia hampir mencapai portal itu, suara imam yang mengerikan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih penuh ancaman. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, Ayu. Ini adalah jalan yang telah ditentukan untuk kalian. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Namun, Ayu tidak peduli. Ia terus melangkah, semakin cepat, semakin kuat, hingga akhirnya ia tiba di depan portal. Dengan satu dorongan terakhir, ia melangkah ke dalam, dan dunia gelap itu mulai memudar. Dunia yang tidak dikenal itu perlahan hilang, seiring dengan cahaya yang semakin terang. Namun, sebelum semuanya menghilang, Ayu sempat melihat sekilas bayangan terakhir Joko dan Roni yang melayang di udara. Wajah mereka, meskipun kosong, seolah mengisyaratkan sebuah peringatan. Jangan pernah kembali, suara Joko terdengar dalam pikirannya. Ayu terperangkap dalam cahaya itu, tetapi kali ini, ia merasakan secercah harapan. Apakah ini berarti mereka akan keluar dari dunia yang menakutkan itu? Atau, apakah mereka akan menjadi bagian dari tempat itu selamanya? Semua itu akan terungkap, hanya waktu yang bisa menjawab. Ayu terengah-engah saat langkah kakinya menghentak tanah. Ia jatuh terduduk,
merasakan debu dan tanah yang menempel di tubuhnya. Matanya terbuka lebar, menatap sekitar. Tempat itu terasa asing, namun juga familiar. Ia memandangi sekeliling, mencoba mengatur pernapasan. Pemandangan di depannya adalah hutan yang lebat, dengan pohon-pohon besar yang berdiri kokoh. Tidak ada yang berubah. Ini Gunung Arjuno. Ayu berbisik pada dirinya sendiri, suara itu terdengar lemah, tetapi di dalam hatinya ada keraguan yang sangat besar. Apakah ia benar-benar sudah keluar? Apa yang terjadi dengan Joko dan Roni? Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Kepala Ayu berputar, tubuhnya masih lelah setelah melewati perjalanan yang tak dapat dijelaskan. Semua yang ia alami, semua yang terjadi dalam kegelapan itu, terasa begitu nyata, tapi kini seolah hanya menjadi mimpi yang tak bisa ia pahami. Ia melangkah, perlahan, dengan hati-hati. Langkahnya membawa Ayu lebih jauh, menjauh dari titik awal tempat ia terjatuh. Namun, setiap kali ia melangkah lebih jauh, suara langkah kaki yang tidak dikenalnya terdengar di belakangnya. Awalnya Ayu mengira itu hanya imajinasinya. Tapi suara itu semakin jelas. Ada seseorang yang mengikutinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik, matanya menyapu sekitar, dan di sanalah mereka, Joko dan Roni, berdiri diam, tak bergerak, dengan wajah yang sama sekali tidak mengenal. Ayu menatap mereka dengan pandangan bingung. Mereka melayang, perlahan-lahan mengikuti gerakannya. Tidak ada ekspresi di wajah mereka, hanya mata yang kosong dan tubuh yang hampa, seakan-akan jiwa mereka sudah hilang. Ayu ingin berteriak, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Ada rasa takut yang mendalam, seperti ada yang menahan mulutnya untuk berbicara. Ayu, kami tidak bisa kembali. Suara Roni terdengar datar, seolah berasal dari dalam tanah, bukan dari mulutnya. Kamu juga tidak bisa, Ayu. Kami sudah menjadi bagian dari mereka. Ayu mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia memegangi dadanya, berusaha menenangkan diri. Tidak, tidak. Kalian bisa kembali. Aku bisa membebaskan kalian, teriaknya. Suaranya terputus, menghilang ke udara yang mencekam. Namun, Joko dan Roni tetap diam. Wajah mereka semakin membeku, semakin tidak manusiawi. Tidak ada emosi, hanya kegelapan yang menelan mereka perlahan. Ayu merasa seperti berada di ambang kehilangan. Ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Ini bukan lagi Gunung Arjuno seperti yang ia ingat. Ini adalah dunia yang terpisah, di mana waktu dan ruang tidak lagi beraturan. Mata Ayu menatap ke atas. Di sana, langit gelap tanpa bintang. Hanya ada kabut hitam yang semakin tebal, seolah menutup segala jalan keluar. Apakah ini yang dimaksud oleh imam itu? Dunia yang tak terpisahkan dari tempat itu? Apakah ia dan teman-temannya sudah menjadi bagian dari kegelapan yang menguasai Gunung Arjuno? Tiba-tiba, sosok itu muncul lagi, imam yang pertama kali mereka temui. Wajahnya tidak berubah, tetap mengerikan, seperti diliputi bayangan gelap. Ia berdiri di hadapan Ayu, memandangnya dengan tatapan yang tajam, penuh arti yang tak terucapkan. Kamu benar-benar ingin kembali, Ayu? Suaranya berat, namun tidak bersuara, seolah berasal dari dunia lain. Tapi tidak ada yang bisa kembali dari sini. Tidak ada jalan yang akan membawa kalian pulang. Kenapa? Tanya Ayu, suaranya terdengar hampir putus asa. Kenapa kami terjebak di sini? Kenapa harus ada ini semua? Imam itu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan mengerikan. Ini adalah tempat bagi mereka yang tidak tahu batas. Kalian mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar dunia ini. Dan kini, kalian telah menemukan tempat ini, tempat yang mengikat kalian, tak pernah bisa lepas. Ayu mundur lagi, tubuhnya sudah tidak mampu menahan segala rasa takut yang kini membanjiri dirinya. Tidak. Aku akan menemukan jalan keluar. Aku tidak akan menyerah. Ayu berteriak dengan penuh keyakinan. Namun, hatinya sendiri pun meragukan kata-kata itu. Imam itu melangkah maju, mendekat,
dan Ayu merasa seolah ada yang menyelimuti dirinya. Kegelapan yang begitu padat, yang membuatnya tak bisa bernapas dengan bebas. Kamu sudah terjebak, Ayu. Dan begitu juga teman-temanmu. Mereka sudah tidak ada lagi. Mereka adalah bagian dari kami. Ayu menggigit bibirnya, berusaha menahan air matanya. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus berjuang. Aku tidak akan seperti mereka, teriaknya, suara penuh kemarahan dan kebencian terhadap apa yang telah terjadi. Aku akan keluar dari sini. Aku tidak akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Namun, saat itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Joko dan Roni bergerak, bukan seperti orang hidup, tetapi seperti boneka yang diatur oleh kekuatan yang tak tampak. Mereka mendekat, wajah mereka semakin tidak dikenal, semakin kosong. Ayu mundur, tetapi kakinya terasa berat. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Imam itu mengangkat tangan, dan Ayu merasa tubuhnya tertahan, seakan ada kekuatan yang menahan setiap gerakannya. Begitu kamu melangkah lebih jauh, kamu akan tahu harga dari perlawanan ini. Suara imam itu terdengar lebih dalam, lebih mengancam. Ayu merasa tubuhnya terangkat, dan untuk sesaat, seluruh dunia terasa menghilang. Ketika ia membuka mata, ia sudah kembali berada di dalam surau itu, tempat pertama kali mereka melaksanakan salat tarawih. Namun, kali ini, semuanya berbeda. Surau itu gelap, penuh dengan bayangan yang bergerak. Imam itu berdiri di depan, di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, ia tidak lagi terlihat manusia. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Dan Ayu tahu, ia tidak akan bisa keluar lagi. Joko dan Roni tidak ada di sana lagi. Mereka telah hilang, menjadi bagian dari kegelapan yang menguasai surau itu, tak akan pernah bisa kembali. Ayu terperangkap sekali lagi, dan kali ini, ia tahu bahwa tak ada yang bisa menolongnya. Dan, di ujung dunia yang tak terhingga, surau itu tetap berdiri, menunggu korban berikutnya. Tamat.